Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Anggraini. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Keberlanjutan Fiskal Indonesia, Analisis Utang Pemerintah dan Defisit Anggaran. Latar belakang masalah. Keberlanjutan fiskal merupakan kemampuan suatu negara untuk mengelola kebijakan fiskalnya secara konsisten dalam jangka panjang tanpa menimbulkan krisis utang atau gangguan terhadap perekonomian. Di Indonesia, isu keberlanjutan fiskal menjadi semakin penting terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah melakukan ekspansi fiskal besar-besaran untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi terkini utang pemerintah Indonesia? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi defisit anggaran negara? Yang ketiga, bagaimana prospek keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka menengah dan panjang? Yang keempat, apa saja strategi kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal? Yang kelima, apa dampak dari pentingnya utang dan defisit terhadap stabilitas ekonomi nasional? Tujuan penelitian yang pertama menganalisis kondisi terkini utang pemerintah dan defisit anggaran Indonesia berdasarkan data terbaru hingga tahun 2025. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi dinamika fiskal Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi prospek keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia. Yang kelima, meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antar pengelolaan fiskal, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, memberikan informasi terkini dan analisis mendalam yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Yang kedua, bagi akademis dan peneliti, menjadi referensi akademik yang komprehensif untuk studi lebih lanjut mengenai keberlanjutan fiskal. Yang ketiga, bagi lembaga keuangan dan investor, menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal Indonesia yang dapat menjadi pertimbangan. Tinjauan pustaka. Keberlanjutan fiskal merupakan konsep fundamental dalam ekonomi publik yang menekankan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan fiskal yang stabil dan sehat dalam jangka panjang tanpa mengalami risiko gagal bayar utang atau tekanan makroekonomi yang merugikan. Definisi dan konsep dasar keberlanjutan fiskal. Yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa utang publik tidak tumbuh lebih cepat daripada PDB jangka panjang. Yang kedua, pemerintah perlu menjaga defisit anggaran dalam batas wajar sehingga tidak memicu risiko fiskal. Yang ketiga, beban bunga atas utang harus tetap terkendali agar tidak menggerus belanja negara yang produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB yang kuat meningkatkan basis pajak dan kapasitas pembayaran utang. Yang kedua, struktur pendapatan pemerintah. Pendapatan yang stabil dan diverifikasi sumbernya membantu menstabilkan fiskal. Yang ketiga, tingkat bunga utang. Suku bunga yang tinggi akan menambah beban bunga dan menekan anggaran belanja. Yang keempat, nilai tukar. Utang luar negeri yang besar rentan terhadap depresiasi nilai tukar yang meningkatkan beban utang dalam mata uang domestik. Pembahasan pertama, profil utang pemerintahan Indonesia. Utang pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, baik dalam nilai nominal maupun sebagai presentasi terhadap produk domestik bruto atau PDB yang dimaksud utang pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, utang domestik diperboleh melalui penerbitan surat utang negara atau SUN, surat berharga syariah negara SBSN, dan instrumen pasar uang lainnya.
Sebagian besar utang domestik dimiliki oleh investor institusi termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank Indonesia. Yang kedua, utang luar negeri. Diperboleh dari pinjaman bilateral, multilateral, serta penerbitan obligasi global seperti Global Bonds dan Samurai Bonds. Pinjaman dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, ASEAN Development Bank, dan Japan International Cooperation Agency masih cukup signifikan. Penyebab utama defisit anggaran yang pertama pendapatan negara yang tidak optimal, belanja pemerintah yang tinggi, krisis ekonomi dan pandemi, ketidakseimbangan fiskal struktural. Pembahasan yang kedua, analisis profil utang pemerintah Indonesia. Utang pemerintah Indonesia telah mengalami tren peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama pasca krisis global 2020 akibat pandemi COVID-19. Analisis profil utang ini mencakup yang pertama utang dalam negeri dan utang dalam negeri. Utang dalam negeri dikeluarkan dalam mata uang rupiah dan biasanya berupa surat berharga negara seperti obligasi negara dan surat pembendaharaan negara. Yang kedua, utang luar negeri. Utang luar negeri berupa pinjaman dari lembaga bilateral, multilateral, dan penerbitan obligasi global. Rasio utang terhadap PDB dan tren historis. Perkembangan rasio utang pemerintah. Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB merupakan indikator utama keberlanjutan fiskal. Yang kedua, batas aman rasio utang. Menurut International Monetary Fund dan World Bank, batas aman rasio utang bagi negara berkembang adalah sekitar 60% dari PDB. Yang ketiga, faktor pengaruh rasio utang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan penerimaan negara secara signifikan dapat menekan rasio utang meskipun nominal utang meningkat. Analisis risiko nilai tukar dan ketahanan fiskal. Yang pertama, risiko nilai tukar utang luar negeri yang denominasi dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menimbulkan risiko risiko nilai tukar bagi pemerintah. Jika rupiah melemah terhadap dolar, nilai nominal utang dalam rupiah meningkat, menambah beban fiskal. Dampak fluktuasi rupiah. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri dan bunga. Oleh karena itu, volatilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam pengelolaan risiko fiskal. Analisis defisit anggaran dan dampaknya. Yang pertama, dampak makroekonomi. Defisit anggaran yang besar dapat memicu tekanan inflasi, kenaikan suku bunga, dan risiko crowding out investasi swasta. Namun, jika digunakan untuk belanja produktif, defisit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, sumber defisit anggaran. Defisit sebagai besar didorong oleh belanja sosial dan subsidi kesehatan serta stimulus ekonomi. Yang ketiga, pembiayaan defisit. Pemerintah mengandalkan penerbitan SBN sebagai sumber utama pembiayaan defisit. Strategi pembiayaan yang berkelanjutan dan diverifikasi instrumen pembiayaan sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Kesimpulannya, keberlanjutan fiskal Indonesia masih relatif terjaga, meskipun menghadapi tekanan dari peningkatan utang dan defisit anggaran, terutama pasca pandemi COVID-19. Utang pemerintah mengalami tren kenaikan namun masih dalam batas aman sesuai dengan aturan fiskal atau di bawah 60% terhadap PDB. Meski demikian, struktur utang dan beban bunga perlu terus dipantau agar tidak membebani APBN di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada abang dan kakak yang ingin bertanya, saya persilakan. Kak, saya mau bertanya, Kak. Ya, boleh Bang. Perkenalkan, nama saya Arya Novanda. Saya mau bertanya
bagaimana kondisi utang pemerintah Indonesia saat ini dan apa faktor utama yang mempengaruhi tingkat utang tersebut? Terima kasih. Boleh sekali lagi, Bang? Bagaimana kondisi hutang pemerintah Indonesia saat ini dan apa faktor utama yang mempengaruhi tingkat utang tersebut? Oke, Bang. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, Bang David. Pertanyaannya, perkenalkan nama saya David Stephen Ledek, Bu. Pertanyaan saya, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan keberlanjutan fiskal? Apa, Bang? Boleh dulangin? Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan keberlanjutan fiskal? Oke, kasih atas pertanyaannya, Bang. Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi. Masih boleh nanya? Masih boleh, satu lagi. Oke. Perkenalkan, saya Deo Pradika. Saya ingin bertanya, strategi kebijakan apa yang disarankan untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal Indonesia di masa mendatang? Oke, Bang. Kasih atas pertanyaannya. Oke, makasih ya, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Arya Novanda. Kondisi utang pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB diperkirakan akan tetap dalam kisaran 40 sampai 45% dalam 5 tahun ke depan, sesuai proyeksi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dan pengelolaan defisit yang konsisten. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat utang meliputi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, terutama melalui surat berharga negara atau SBN. Risiko kenaikan biaya pinjaman akibat fluktuasi suku bunga global serta ketergantungan pada investor asing yang sebesar 30-35% dari utang nasional, meningkatkan risiko capital outflow dan tekanan nilai tukar. Bagaimana Bang Arya? Oke, Kak. Jelas. Makasih ya, Bu. Ya, Pak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang David. Tantangan utama yang meliputi implementasi reformasi perpajakan yang menghadapi resistensi dari masyarakat dan dunia usaha, ketidakmerataan kepatuhan fiskal dari instansi pemerintahan dan BUMN, serta resiko ketidakstabilan akibat ketidakkonsistenan kebijakan fiskal dan regulasi. Selain itu, risiko global seperti kenaikan suku bunga internasional, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian geopolitik turut menjadi hambatan yang utama. Bagaimana Bang David? Cukup jelas, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Deo. Saran strategis meliputi penguatan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Diverifikasi sumber penerimaan dengan memperkuat penerimaan bukan pajak seperti dividen BUMN dan sumber daya alam, serta pengembangan instrumen inovatif seperti instrumen keuangan syariah dan obligasi hijau. Selain itu, kolaborasi blended finance
dan pengelolaan resiko utang melalui instrumen hedging juga dianjurkan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Bagaimana Bang Deo? Baik, makasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas perhatian Abang dan Kakak sekalian. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, jelas Kak. Mana nih?